Halo semuanya, saya Ayu. Kembali lagi di video pembelajar. Hari ini saya akan sharing sedikit atau membahas tentang 13 prinsip untuk mencapai kesuksesan dari bukunya Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Kira-kira apa sajakah prinsip-prinsip itu? Yuk cek penjelasan berikut. Adakah di sini yang tidak ingin sukses? Jawabannya, pasti tidak. Semua orang pastinya ingin meraih kesuksesan. Begitu banyak tips-tips menjadi orang sukses yang telah ditulis oleh beberapa penulis. Salah satunya adalah buku berjudul Think and Grow Rich yang ditulis oleh penulis legendaris bernama Napoleon Hill. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Di dalam bukunya, Napoleon Hill dengan bantuan temannya yaitu Andrew Carnegie, salah satu orang terkaya di zaman itu, telah mewawancarai lebih dari 500 orang sukses di zamannya selama 20 tahun lebih untuk mencari tahu apa sih sebenarnya rahasia sukses mereka. Rahasia itu lalu dirangkum dalam 13 prinsip untuk mencapai kesuksesan. Apakah saja itu? Prinsip pertama adalah desire atau hasrat. Apabila Anda ingin kaya dan sukses, Anda harus memiliki hasrat yang besar dan Anda harus fokus pada hasrat tersebut. Kemungkinan ini adalah langkah terpenting kenapa akhirnya Napoleon menaruhnya pada langkah pertama. Ada 6 langkah mengubah hasrat menjadi keuntungan finansial. Yang pertama adalah tetapkan dalam pikiran Anda jumlah pasti yang Anda inginkan. Yang kedua, tetapkan juga apa yang Anda berikan sebagai ganti uang yang Anda inginkan. Yang ketiga, tetapkan tanggal pasti kapan Anda dapat memilikinya. Yang keempat, buat sebuah rencana pasti untuk meraihnya dan segera mulai, dan juga bertindak baik siap ataupun tidak. Yang kelima adalah tulis poin nomor 1-4 menjadi sebuah pernyataan. Nomor 6, baca pernyataan tersebut 2 kali sehari, bangun pagi dan sebelum tidur malam. Poin 6 ini bisa disebut juga dengan auto-suggestion, dengan tujuan memberi perintah kepada pikiran bawah sadar kita untuk bertindak atas perintah-perintah yang diberi oleh emosi dan perasaan. Prinsip yang kedua adalah keyakinan. Keyakinan merupakan unsur kimia utama pikiran. Keyakinan ini berkaitan dengan pikiran positif. Ketika seseorang yang yakin dirinya ditakdirkan untuk menjadi kaya, maka alam bawah sadarnya akan terpengaruh dan akan melakukan tindakan yang menjadikan dirinya kaya. Begitupun sebaliknya. Prinsip yang ketiga adalah auto-suggestion. Auto-suggestion sendiri adalah rangsangan suggest diri sekaligus media komunikasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Keyakinan ini berkaitan dengan pikiran positif. Ketika seseorang yang yakin dirinya ditakdirkan menjadi orang kaya, maka alam bawah sadarnya akan terpengaruh dan melakukan tindakan yang menjadikan dirinya kaya. Begitupun sebaliknya. Prinsip yang keempat adalah specialized knowledge atau keterampilan khusus. Ada 2 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan yang bersifat umum dan pengetahuan yang bersifat khusus. Orang-orang sukses dalam bidang apapun tidak pernah berhenti untuk mencari pengetahuan khusus yang berhubungan dengan tujuan utama mereka. Milikilah pengetahuan khusus yang bisa diaplikasikan ke arah kekayaan, karena mereka yang mengejar pengetahuan dan kompetensi profesional lebih percaya diri, lebih kompeten, dan lebih mungkin untuk berhasil. Prinsip yang kelima adalah imagination atau daya hayal. Imajinasi secara harafiah adalah bengkel tempat untuk mendesain semua rencana manusia. Gunakan imajinasi yang kreatif untuk menggambarkan metode yang akan kamu gunakan agar keinginanmu lebih menjadi realita. Prinsip yang keenam adalah organized planning atau rencana terorganisasi. Jika ingin kaya, Anda harus memiliki rencana. Tuliskan detail rencana dari keinginan yang ingin dicapai, mulai dari apa yang dibutuhkan, siapa yang menjalankan, metode, dan lainnya. Jika rencanamu gagal, maka koreksi metodenya, sampai keinginanmu bisa tercapai. Prinsip yang ketujuh adalah decision, atau keputusan. Analisa terhadap 25.000 laki-laki dan perempuan yang mengungkapkan fakta bahwa mereka tidak mengambil keputusan apapun dalam hidup. Walaupun sebenarnya secara tidak sadar mereka sebenarnya sudah mengambil keputusan. Napoleon menganalisa ratusan milioner dan menemukan bahwa setiap dari mereka memiliki kebiasaan cepat dalam mengambil keputusan dan lambat mengubah keputusan. Sebaliknya, orang yang gagal biasanya tidak sama sekali ataupun lambat dalam mengambil keputusan dan cepat serta
merubahnya. Prinsip ke-8 adalah persisten atau kegigihan. Ciri utama orang sukses yang berhasil diwawancarai Napoleon adalah kegigihan. Maka pantang menyerah meskipun berkali-kali mengalami kegagalan. Prinsip yang ke-9 adalah power of mastermind. Mastermind merupakan koordinasi pengetahuan dan upaya dalam semangat keselarasan antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang pasti. Bergabunglah dengan orang-orang yang memiliki keinginan dan tujuan yang sama. Pilih teman secara bijaksana dan hati-hati. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memotivasi untuk mencapai lebih tinggi, menginspirasi, dan memberimu tantangan. Prinsip ke-10 adalah transmutation. Ini adalah kemampuan untuk mengganti pikiran-pikiran tentang ekspresi ataupun kontak fisik ke dalam pikiran-pikiran lain atau mengalihkan pikiran seksual ke arah yang lebih positif. Napoleon menemukan fakta bahwa jarang ada orang yang berhasil mendapat kesuksesan sebelum mencapai umur 40 tahun. Hal ini disebabkan kecenderungan mereka hanya membuang energi seksual lewat pengumuran dan ekspresi fisik. Prinsip ke-11 adalah subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Gunakan pikiranmu untuk memvisualisasikan masa depan seperti yang diinginkan. Ikutilah firasat alam bawah sadar Anda. Prinsip ke-12 adalah brain atau otak. Kita harus terus menstimulasi otak kita supaya dapat naik tingkat dan lebih peka terhadap pikiran. Prinsip yang terakhir adalah sixth sense atau indera keenam. Indera keenam di sini maksudnya adalah intuisi atau firasat. Jika kita telah menguasai prinsip-prinsip 12 pertama tadi, kita bisa mendapatkan kebijaksanaan untuk memiliki firasat apakah kita akan berhasil atau gagal.